Kalau teman-teman suka dengan dunia fotografi, tentu teman-teman punya rasa kepinginan bisa membuat sebuah karya fotografi yang bagus, baik untuk keperluan Instagram, teman-teman punya blog, teman-teman suka menulis buku, teman-teman suka ngajar mungkin, jadi guru, jadi dosen, jadi praktisi, dan lain sebagainya. Tentu aja semua yang teman-teman lakukan itu butuh satu visualisasi yang tidak lain, salah satunya adalah foto. Jadi hari ini saya mau sharingin kepada teman-teman semua 5 tips sederhana tentang belajar fotografi untuk pemula banget, atau kita bisa bilang newbie. Jadi buat teman-teman yang suka motret tapi fotonya masih ambiar. Jadi izinin saya untuk bisa sharingin pengalaman saya selama 15 tahun di dunia fotografi buat teman-teman semua, so stay tune guys. Salam kenal teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya ada di rumah saya pribadi. Kemudian saya kepengen sharingin kepada teman-teman semua yang tertarik belajar tentang memotret. Memotret itu kita bisa tahu bahwa secara teori sederhana, memotret ini melukis dengan cahaya. Maka ada 2 syarat utama sebenarnya. 1, alat lukisnya ada dalam tanda kutip. Yang kedua, cahayanya ada. Cahaya ada itu artinya bisa juga dengan menggunakan cahaya matahari bikinan ilahi atau cahaya buatan. Dan hari ini saya mau tunjukin beberapa slideshow dulu tentang karya-karya foto saya yang kurang lebih saya akan bergerak di dunia wedding, portrait, kemudian pemotretan tentang tourism, kulineri, termasuk makanan. Cek fotonya sekarang. Jadi saya lulus kuliah tahun 2008, terus kemudian saya nggak ada kesempatan untuk bekerja karena mama saya sakit keras ya. Pada waktu itu beliau sakit diabetes gula. Jadi saya mau nggak mau saya harus bisnis, saya harus memotret. Intinya adalah bagaimana cara mencari dalam tanda kutip uang cepat untuk bisa beliin obat, beliin makanan, karena saya secara instan harus jadi kepala rumah tangga. Nah, pada waktu itu, dari sejak 2003-2004, saya sudah mulai hunting motret, kemudian menerima job kecil-kecil, di mana saya masih mengalami sistem pemotretan dengan menggunakan film 35 mili, jadi saya menggunakan kamera semi-automatic. Waktu itu namanya Nikon F80 kalau nggak salah ya. Itu masih harus foto, masang film, foto, cuci cetak, dan lain sebagainya. Saya jual satu roll itu, jasa saya jual Rp150.000, di mana Rp150.000 itu keuntungan bersihnya adalah sekitar Rp60.000. Nah, sekarang saya akan bicara tentang tips nomor 1 dulu kepada teman-teman siapapun dimanapun berada, bahwa apa sih tips pertama yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman mau belajar memotret sekalipun teman-teman pemula. Jadi yang pertama, harus suka memotret. Ini perkara sederhana, statement sangat simpel dari saya, tapi kalau teman-teman kepengen belajar motret tapi nggak suka cekrek mendokumentasikan sesuatu, nggak akan mungkin nih akan terjadi. Maka syarat pertama, teman-teman harus suka memotret apapun yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman suka tentang street fotografi, teman-teman bisa memotret street fotografi di manapun teman-teman berada. Misalnya kalau di Semarang, teman-teman bisa ke Kota Lama misalnya. Sekarang cantik banget di sekitaran Gereja Belendu, saya kemarin habis ke sana. Teman-teman yang ada di Jogja bisa main-main ke Malioboro, bisa main-main ke Taman Sari, bisa main-main ke Pasar Beringharjo, dan lain sebagainya. Teman-teman yang di Bali mungkin bisa memulai hunting di Pasar Kedonganan sambil ngeliatin nelayan, sambil ngeliatin ibu-ibu yang sambil jualan ikan. Jadi syarat pertama harus suka memotret. Syarat nomor 2, seperti tadi saya sudah bilang, teman-teman wajib punya alatnya.
Jadi kalau kita bicara tentang dunia fotografi zaman dulu, itu tuh yang namanya memotret itu bahkan pakai lubang kecil, kemudian dikasih cahaya, kemudian dicetak di satu film tertentu sehingga terciptalah karya foto. Cuman sekarang yang namanya memotret itu sangat mudah, sudah jauh lebih mudah bahkan daripada ketika saya pertama kali belajar memotret tahun 2003. Yang namanya ngefokusin, waktu itu saya pakai kamera Nikon, Nikon berapa ya? FM, lupa saya. Sampai lupa. Cuman yang namanya ngefokusin, titik fokus itu susahnya setengah mati. Cuman sekarang teman-teman itu sudah difasilitasi dengan mode auto, di mana handphone maupun kamera itu tuh ada mode autonya. Nah, alat fotografi ini ada 3 sekarang yang saya bisa saranin kepada teman-teman semua. Ketiga-tiganya ini intinya adalah sepunyanya teman-teman, jangan dipaksakan. Jadi apapun yang teman-teman miliki, pergunakan, nggak perlu buru-buru harus beli alat baru, harus beli yang spek tinggi, nggak usah, lupain semua itu semua. Teman-teman pakai saja apapun yang teman-teman miliki, dan yang pertama, yang paling sederhana, smartphone. Smartphone itu apapun, mau smartphone kentang, mau smartphone jadul, second, bekas, harganya di bawah 1 juta, apapun mulailah dengan smartphone yang teman-teman miliki. Yang kedua, ini kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Ini teman-teman bisa pakai apapun. Saya dulu pertama kali beli tuh namanya Canon EOS 400D. Itu kamera saya pertama. Pada waktu itu saingan sama Nikon, lupa saya, D700 apa D70, Nikon D70S. D70, 70S itu keren banget pada waktu itu. Itu masih DSLR. Tapi kalau teman-teman yang punya budget lebih, sekarang bisa membeli dengan sistem baru namanya mirrorless. Kebetulan saya juga pakai mirrorless, namanya Canon EOS M10. Ada juga dari Fujifilm, ada juga dari Sony, ada juga dari Olympus, Nikon, apapun teman-teman silahkan pakai apapun. Jadi ada 3 alat nih yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan budget dan kemampuan teman-teman. Jangan sekali lagi dipaksakan. Satu adalah handphone ataupun smartphone, yang kedua adalah kamera DSLR, yang ketiga adalah kamera mirrorless. Sekarang kita ngomongin syarat yang ketiga. Teman-teman, saya sarankan, saya harapkan ya, buat teman-teman yang mau belajar fotografi khususnya pemula, ini suka eksperimen. Eksperimen itu tidak perlu sesuatu hal yang sulit, yang jelimet, yang kompleks. Teman-teman pergi ke garasi rumah, motret pagar, motret bunga telang, motret tanaman yang ada di rumah, itu sudah eksperimen. Teman-teman melangkahkan kaki ke jalan besar, ada signage di foto, kemudian ada abang-abang street food, misalnya jualan bubur ayam di foto. Intinya teman-teman eksperimen, foto saja apapun yang bisa teman-teman miliki. Bebaskan pikirannya, ngelihat bubur ayam di foto, ngelihat mobil lagi parkir di foto, ngelihat kendaraan lagi nunggu di zebra cross, silahkan difoto. Intinya silahkan bereksperimen. Syarat keempat yang gak kalah penting, teman-teman sebaiknya suka dengan yang namanya dunia jalan-jalan. Karena yang namanya jalan-jalan, teman-teman akan banyak melihat satu visual, baik misalnya pemandangan alam, kemudian transportasi umum, kemudian foto muka orang, foto pasar. Saya paling suka jalan-jalan ke pasar karena saya bisa dapetin banyak sekali stok, dari mulai kayak tomat, cabe, sayuran. Itu sebuah objek yang menarik karena warnanya kontras, sehingga ketika kita tuh baru belajar motret itu kita suka dengan warna-warna yang sangat atraktif, sehingga jalan-jalan adalah salah satu cara di mana teman-teman bisa mempelajari fotografi dengan lebih fun, dengan lebih menyenangkan. Syarat terakhir, syarat kelima. Ini yang paling susah. Saya jaminin yang paling susah. Namanya adalah konsisten. Dimana ketika teman-teman semua nonton vlog saya, kemudian teman-teman sudah bekerja kantoran, teman-teman mungkin masih kuliah di semester-semester awal, tugasnya banyak banget. Ini yang namanya konsisten, ini susahnya setengah mati. Cuman saya harap kita bicara dengan teori yang sangat sederhana aja. Teman-teman kerja ataupun sekolah dari Senin sampai Jumat, sempatkan 1 hari dalam 1 minggu tuh teman-teman untuk bereksperimen, untuk jalan-jalan, untuk
konsisten untuk mencoba berlatih fotografi itu 1 kali seminggu. Oke, hari ini mampunya hari Sabtu, teman-teman bisa pergi ke satu tempat. Hari Sabtu motret 1-2 jam sambil beli es teh manis, sambil beli bakso, segala macam, teman-teman bisa melakukan itu. Konsisten ini adalah melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak teman-teman sukai, tapi teman-teman ngerasa kayak harus melakukan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari terus sampai, dan saya sarankan minimal konsisten selama 3 bulan. Karena setelah 3 bulan ini apapun yang teman-teman lakukan ya akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya sehingga bisa sedikit menginspirasi teman-teman semua. Jadi saya motret kan tahun 2008 ya. Saya sempat kuliah di satu sekolah fotografi yang pada waktu itu gurunya adalah seorang maestro besar di Indonesia, namanya Pak Darwis Triadi. Saya sekolah 2 bulan di sana, kemudian saya memfokuskan diri untuk menjadi seorang wedding photographer. Saya dari motret di Jogja, saya kemudian motret di Surabaya, saya kemudian ke Jakarta, saya ke Bali, saya ke Singapura, saya ke Hong Kong, saya ke Maladewa, saya ke Macau, saya ke Sri Lanka. Akhirnya fotografi ini mengantarkan saya untuk bisa punya waktu berkeliling ke beberapa kota cantik di Indonesia dan ke beberapa kota cantik juga di luar negeri. Semuanya 100% dari dunia fotografi. Dan saya kebetulan menganut prinsip hidup yang anti hedonisme. Jadi kayak baju ini mungkin kita bisa beli kayak 3-4 tahun sekali baru beli ya. Dimana saya lebih sering untuk nabungnya saya lebih memilih nabung ke saham. Kemudian saya investasiin lagi ke satu bisnis yang saya sukai, namanya adalah hotel operating system. Sehingga saya saat ini develop 5 rumah ya. Dari rumah eyang, rumah tante, rumah om, pokoknya rumah siapapun gitu saya develop, intinya menjadi sebuah hunian yang disewakan menggunakan satu platform traveling. Dari situ, kalau nanti teman-teman main ke Jogja, teman-teman bisa main ke 10 Coffee, itu adalah rumah saya yang saya hancur leburkan. Kemudian itu rumah eyang sebenarnya, rumah eyang kemudian dihancur leburkan, direnov. Bagian belakangnya itu jadi guest house, jadi villa ya. Teras depannya saya bangunkan cafe kecil namanya 10 Coffee. Guest house-nya namanya The Cendela. Kalau teras yang dipakai coffee shop itu namanya 10 Coffee. Lalu sekarang saya sedang bangun untuk private villa di sebelahnya persis. Itu untuk 3 bedroom dan 1 kolam renang. Jadi hampir semua uang saya hasil memotret saya tabungin ke hospitality, kemudian saya tabungin juga ke saham. Dengan begitu mungkin terlihat bahwa hidup ini menjadi sangat sederhana karena bukan bukan harus semua yang terkait kemewahan, cuman semua ini terjadi dulunya 15 tahun yang lalu itu dari dunia fotografi. Jadi buat teman-teman semua yang memang kebetulan hobinya sama, suka sekali motret-motret seperti ini, bahwa yang namanya fotografi itu sebuah industri yang sangat besar. Dan ini memang dipercaya atau tidak ya, dilakukan pertamanya itu karena asas hobi, karena dasarnya hobi, karena kita senang. Saya juga awalnya juga begitu, saya senang motret pemandangan, saya motret dulu ada namanya human interest. Jadi muka orang, ekspresi orang, saya suka sekali memotret itu, dan akhirnya keterusan sampai sekarang saya jadi seorang wedding photographer. Saya juga memotret portrait, dan saat ini saya sering sekali berjualan foto di internet. Sehingga yang menarik adalah begini, kalau jualan foto di industri foto yang saya lakukan ya, kalau saya sedang melakukan sebuah pemotretan offline, itu file fotonya saya cetak menjadi album, albumnya saya kirimkan ke klien misalnya gitu. Tapi sembari saya tuh melakukan perjalanan ke Bali, ke Singapura, itu pastikan motret ya di tengah jalan, mungkin Garden by the Bay, mungkin street foodnya mungkin di Singapura, itu file fotonya saya jualin. Jadi yang tadinya cuma jadi koleksi di hard disk, di Instagram, ini sudah mulai menghasilkan dolar yang tentu bisa dirupiahkan ke rekening kita di Indonesia, dan itu menjadi sebuah passive income yang bermanfaat. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih sekali sudah nonton channel vlog hari ini ya, video saya hari ini. Teman-teman yang kepengen melihat semua daftar peralatan saya ada di bawah. Saya Shopee affiliate, jadi kalau teman-teman membeli dengan link di bawah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Teman-teman sangat mendukung saya dalam membuat sebuah vlog-vlog konten seperti ini. Jadi
saya akan dapat sebuah persentase kecil dari Shopee tanpa teman-teman harus membayar lebih, teman-teman harus kayak markup harga nggak ada. Jadi saya intinya mengucapkan terima kasih kalau teman-teman membeli dari link di bawah. Apapun barangnya di Shopee, saya menawarkan lensa, teman-teman misalnya beli baju, itu juga sudah mendapatkan komisi saya. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar langsung kepada saya, teman-teman bisa klik link di bawah, nanti kita bisa ketemu di Jogja, untuk teman-teman bisa gabung di kelas saya, mungkin ada yang 2 jam, mungkin ada yang 4 jam. Biasanya kita ketemunya di satu tempat di area di Jogja, kayak kemarin ada seorang ibu yang kepengen kursus, akhirnya kita ketemu di Tugu, kemudian akhirnya kita sempat ngopi sebentar, makan nasi kucing bareng-bareng. Jadi kurang lebih begitu. Terima kasih sekali teman-teman semua sudah nonton kali ini. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5.